Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihil mujahidin as-sabirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun haitsu qala Allahu jalla jalaluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul karam, sanipun para sesepuh bini sepuh, sanipun para bapak, ibu, saha sedaya jamaah ingkang saged rawuh wonten ing karodhangan menika ingkang mugi tansah pinaringan hidayah saking Allah, pinaringan taufik saking Allah, mugi tansah kita panjenengan sami monggo kanthi sedaya kala wau kanthi rahmatipun Allah, nikmatipun Allah, rahman rahipun Allah, kita panjenengan sami wonten ing wanci menika tasih kaparingan dening Allah Subhanahu wa taala setunggaling kesempatan. Ingkang kesempatan menika dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng sedaya makhlukipun ingkang wonten ing sak menika tasih gesang. Ananging ingkang langkung wigatos inggih menika bilih kesempatan ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala kita panjenengan sami saged memanfaatkan, saged barokah pagesangan kita, rezeki kita, kemampuan kita panjenengan sami punapa kemawon ingkang kita anggap menika nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita panjenengan sami syukuri, ananging kita panjenengan sami ingkang paling wigatos nggih menika kita panjenengan saki saged budidaya memanfaatkan sedaya kala wau kanthi betul-betul yang potensi dan bernilai lebih. Kita panjenengan sami nggih sakmenika mungkin yuswanipun pun rata-rata nggih niku mungkin ya di atas 30 ke atas, bahkan mungkin 40 ke atas. Nggih Pak nggih. Nggih. Pun masih dipun taringi dening Allah kesempatan. Kawula ki mungkin yuswanipun sampun sekitar 50 kurang 1, 50 tahun kurang 1, 49-an Pak. Yang buat ngentos kita panjenengan sami dipun paringi dening Allah kesempatan berapa waktu lagi. Nyuwune dawa apa pendek, Pak? Bu. Nyuwune jenengan nak nyuwun niku tambah kesempatan yuswa niku dawa apa pendek? Dawa. Ning sing baku niku dudane dawane umur, dawane kesempatan. Tapi dawaning tambahi kesempatan yuswa saking Allah niku pripun anggenipun kita panjenengan sami ugi saged bermanfaat. Tentu manfaat menika nggih dunia akhirat kita panjenengan sami. Walaupun mungkin tambah sithik tapi bermanfaat. Syukur-syukur dawa tur
bermanfaat. Pramila kita panjenengan sami ya wonten kalau dengan menika senajan samangke kurang lebih 1 jam kita saged nambah ipun kesempatan menika dening Allah Subhanahu wa taala semoga iki sangat bermanfaat. Karena sangat manfaatipun kita panjenengan sami saged hadir bermajelis wonten ing majelis menika. Shalawat wassalam kita tansah katakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga sahabat panjenenganipun. Lan monggo kita awali kalau dengan menika kanthi basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, wonten kalau dengan menika kalau ajak kita panjenengan sami bertadabbur ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabbur Pak Bu. Pak Bu, kita tadabbur. Ya, tadabbur iku maca, memahami, ngengen-engen terus dipikir lajeng menika sak mangke lajeng budidaya dipun kuwataken sampunipun paham lajeng budidaya diamalaken. Mengko kita panjenengan tadabbur. Nah, tadabbur menika ayat-ayatipun Allah berupa ayat Al-Qur'an. Ayatipun Allah menika wonten kalih Pak. Wonten ayat-ayat berupa kitab. Sejak zamanipun Nabi dan Rasul diutus awal-awal niku wonten ayat-ayat ada suhufi Ibrahim wa Musa, mana Ibrahim Musa ada suhuf lembaran-lembaran berupa ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ingkang supados dipun sampaikan dhateng para kaumipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ayat-ayat nggih menika Al-Qur'an. Kaping kalih kita panjenengan sami tafakur ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing sekitar kita panjenengan sami. Wonten ing lingkungan kita panjenengan menika wonten ayat-ayat menika napa sih? Tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah ingkang saged kita pelajari sehingga kita panjenengan sami saged kenal dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kenalipun kita panjenengan sami, ngertosipun kita panjenengan sami dhateng Allah menika menawi kita bertafakur ayat-ayat kauniyah lajeng bertadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Nek kita panjenengan sami mboten nate tafakur wa tadabbur, ya gak akan pernah kenal saking Allah datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kenal, enggak mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, piye iso yakin dan piye iso cinta datang Allah. Karena kalau dengan menika kita bertadabbur ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan karena ini ampun mendekati bahkan mungkin ya sedang mungkin kalau Menteri Agama ya sedang bersidang isbat sampai ini datang sebagian umat Islam sudah menetapkan nggih menika pilih besok menika tanggal pinten Bu? Ya 1 Dzulhijjah. Ya kita panjenengan sami bertadabbur tentang ayat-ayat Ibrahim ya. Karena biasanya pun Dzulhijjah banyak berpisah tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan Ibrahim. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam menika sampun dapat stempel saking Allah Subhanahu wa taala namanipun Khalilullah. Ngertos Khalilullah, Pak? Bu. Ini Mbak, ngertos Mbak? Khalil menika kekasih. Kekasih. Khalilullah berarti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang lainnya tidak dikasih Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim mendapat predikat langsung Khalilullah, itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Abu Tauhid, bapaknya para tauhid. Artinya ya pemegang tauhid terkuat pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan spiritual, kata spiritual Pak nggih. Spiritual ini keyakinan lah Pak. Nggih, kados kita panjenengan sami agami, kita ibadah niku napa spiritual. Dalam perjalanan ibadahnya Ibrahim mempunyai keyakinan sehingga piyambakipun dapat predikat Khalilullah.
dan penetap tauhid yang paling kuat. Itu karena dalam perjalanan kehidupan ibadahnya datang Allah Subhanahu wa taala itu adalah the best. Kertas the best, Pak. Itu the best. Jempolan lah gampangnya. Jempolannya sip lah, Pak. Sehingga imbriku saged dados suri tauladan. Nek suri tauladan kan wong kang paling the best, Pak. Jadi menawi kita panjenengan sami badhe mengambil suri tauladan, jangan tanggung-tanggung, yang jelas-jelas menika the best. Ya. Kalau suri tauladan dalam pekerjaan ekonomi, di dalam pendidikan, pemilih suri tauladan di dalam bermasyarakat, kan ada suri tauladan. Di antaranya adalah Nabi-Nabiullah dan Rasulullah adalah suri teladan kita semuanya. Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi Ibrahim. Karena kalau diringkas kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, niko pertama, piyambakipun itu ternyata, piyambakipun niko sungguh-sungguh dalam belajar. Saderengipun ngerti ayat-ayat Allah, piyambakipun bertafakur ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam sekitarnya. Belajar, Pak Bu. Sungguh-sungguh belajarnya. Kangge napa? Memahami hakikat kehidupan ki opo. Aku urip nang alam donya iki opo, kepiye njur sok tekan ngendi? Terutama dalam masalah peribadahan. Setelah belajar, piyambakipun mempunyai kesimpulan. Setelah kesimpulan dan diyakini benar, pegang teguh, Pak. Ngerti pegang teguh, Pak Bu? Ngerti pegang teguh. Nah, pegang teguh nak notor tenanan lho, Pak. Jenengan nak umpamanya eneng barang kang disenengi sing dicintai, sing jenengan egek ngerti pegang teguh lindrekem tenanan, Pak. Tenanan ae. Sak sampunipun keyakinan menika faham, lajeng piyambakipun menika dipegang teguh, yakini kuat. Joden amalake. Sak sampunipun dipegang teguh bahkan diikrarkan. Piyambakipun boten soleh piyambak, disampaikan dakwahkan. Pertama ke keluarga, anak istri yang terdekat lingkungan. Dan ternyata di dalam perjalanannya mendapatkan ujian. Biasa, Pak. Tapi piyambakipun teguh dan sabar dalam ujian. Dan setelah berhasil dalam ujian, bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Moga kita urutkan setunggal bapa setunggal. Wonten ing surat Al-An'am ayat ingkang kaping 726 dugi 729 menika perjalanan Nabi Ibrahim untuk belajar dan memahami ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, bertafakur, berpikir-pikir, memahami ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing lingkunganipun, nggih menika alam sekitar. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dados pertama-tama piyambakipun menika melihat kehidupan kaumipun dan bapaknya kok padha nyembah patung.
Lajeng piyambakipun niku kan enggak percaya. Apakah benar patung ini yang berhak untuk disembah? Maka Ibrahim tafakur terhadap alam sekitar, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala malam hari melihat bintang, ya mbak ngendika, iki mungkin Tuhanku, karena pada malam hari bersinar terang. Hilang. Wah, udu iki. Nek ilang ra mungkin, Tuhanku ra mungkin ilang. Maka tatkala melihat bulan lebih terang lagi, inilah Tuhanku. Anslep meneh. Pikir-pikir lagi, melihat matahari, ini lebih besar. Ada akbar, matahari lebih terang, lebih besar. Ini mungkin Tuhanku. Hilang meneh. Lajeng mendapat kesimpulan bahwasanya yang berhak saya sembah dan akui adalah penciptanya, yang mengadakan, yang mengatur itu semuanya. Karena yang mengatur itu semuanya tidak akan hilang. Maka sungguh-sungguh Pak Bu anggenipun belajar untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita takarub. Namanya takarub itu dekat, Pak. Orang takarub ini dekat, bukannya dekat-dekat kemudian kita panjangkan sama dekat itu. Kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka channelnya akan sebagai dekat. Kalau channel sebagai dekat, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin nikmat, Pak. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Mbak menawi umpamane enten sing rumaos, kita menika nek ibadah, mungkin ibadah juga satu dengan yang lainnya berbeda. Kok rasane aras-arasen, kok rasane ora kusuk, kok rasane danyat. Pertama kali itu adalah dikoreksi. Kenapa? Mungkin ra paham apa tujuane, apa karepe, apa maknane. Sebab tiyang ingkang boten mengertosi tujuan di dalam amal, termasuk kita panjenengan sami mboten ngerti tujuane urip ki apa, itu di dalam perjalanannya ngambang. Ngerti ngambang, Pak nggih? Asal laku. Jenengan pamane neng ndi ning Karanggedean ngopo, Mbok? Mantap, Pak. Ya ora mantep, persiapan ya ora mantep, perjalanan ora mantep, ning kono tengah-tengah ngopo? Karena enggak tahu tujuannya kegiatan ini apa. Kita panjenengan sami nek ibadah, sholat, kita zakat, puasa dan sebagainya, rangketi ra paham karepe apa, tujuane apa, entek engko tembimburine kaya ngopo, carane piye, yo ngambang, Pak. Sing penting mlaku, sing penting kelakoni. Tapi dalam hati ini hambar, ngerti hambar Pak nggih? Hambar iki piye rasane? Yo hambar ngono kuwi lho, ora enek asare, ora membekas dalam hatinya, dalam kehidupannya enggak ada bekasnya, enggak ada asarnya. Asar itu enggak ada pengaruh di dalam kehidupan apa-apa. Atine yo biasa wae, ora kok seneng, ora mantep, terus kemudian juga tidak semakin giat. Yes pokoknya sing penting mlaku. Eneng Pak nek jenengan penting umpamane ayo ngomong, "Lah saiki piye?" Wis penting mlaku. Enten Pak? Enak. Nak wong wis sing penting mlaku, aja meneh ibadah, Pak. Sing ora ibadah kuwi lho, Pak, dalam perjalanan ngambang, engko hasilnya kepiye ora iso dievaluasi. Enggak bisa. Maka langkah pertama kali kita panjenengan sami supaya semua kegiatan amal-amal kita panjenengan sami itu yo mantep, khusus, jelas. Kudu paham saya, Pak. Maka menawi kita panjenengan sami semakin belajar dan belajar memahami ayat-ayat Allah, semakin mantap dan yakin terhadap keberadaan Allah dan piye caranya kita panjenengan sami itu adalah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ibrahim alaihissalam ya Mbak pun belajar ayat-ayat kauni karena ketika itu belum diangkat sebagai Nabi Rasul, belum mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa kalamullah. Ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim menika belajar sungguh-sungguh tentang ayat-ayat tafakur, ayat-ayat kauni. Siapa Tuhanku? Siapa yang hendak berhak untuk saya sembah dan patuhi? Sungguh-sungguh belajarnya. Amal kingatan Pak nggih. Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipun turunkan dening Allah Subhanahu wa taala. Ya betul Pak, Al-Qur'an menika tilawatuhu muta'abbadun bi tilawatihi. Pengertosanipun Al-Qur'an kan kalamullah al-munazzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muta'abbadun bi tilawatihi wa mutawatir haisun nakli. Wa qala ba'dhum wa huwal maqru'un fil shalah. Al-Qur'an itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muta'abbadun bi tilawatihi. Membacanya sudah dianggap ibadah. Jadi berbeda baca Al-Quran dengan membaca hadis, baca yang lainnya lah selain Al-Quran, itu beda Pak. Nilai baca Al-Quran itu ibadah. Kalau kita dengan sami baca sejarah Rasulullah satu lembar, maka nilainya adalah tholabul ilmi Pak. Kalau kita nggak mengamalkan satu persatu nanti apa yang di situ nanti nilai ganjarannya, nilainya adalah nilai tholabul ilmi global. Tetapi kalau membaca Al-Quran nilainya nggak global Pak, per hurufnya. Karena muta'abbadun bi tilawati, baca saja jenengan paham paham, grodal gradul atau lancar, yang penting itu kemampuan dan secara ikhlas bernilai di hadapan Allah ibadah. Kalau muta'abbadun bi tilawati. Ananging Al-Quran dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar kangge bacaan. Nah, mbah-mbah kita panjenengan samirian ngomongin apa Pak nggih? Deres. Ngomongin nak maos Al-Qur'an ngapa? Deres. Sebenarnya kalimat ini tuh rangkung saya daripada kita panjenengan sami qiraatul Qur'an. Deres. Napa deres? Deres itu kata darosaya drusu Pak, bukan hanya baca. Deres niku nyinaoni Pak. Darosaya drusu itu belajar Pak. Mempelajari. Menelaah. Kalau membaca itu talayatul tilawatul Quran itu membaca. Qiraatul Quran itu membaca saja. Tapi kalau darosa itu bukan hanya membaca, tapi mempelajari, membaca dengan makna ini, masukkan dalam hati, menambah keyakinan yang mampu kita amalkan. Jadi untuk diamalkan Pak. Tetapi untuk mengamalkan itu perlu dipahami. Tiang ingkang boten memahami sesuatu itu ra mungkin piyambake bisa melaksanakan dengan tepat. Jadi mari Bapak Ibu kita panjenengan sami kok merintah putra putri kita panjenengan sami. Kok lakoni durung pas. Kadang-kadang mergo ora paham. Di antaranya kunci pertama untuk beramal itu mesti paham. Terus tiang ingkang kita panjenengan sami asring sinau menika berpotensi lebih banyak kesempatan amalnya daripada tiang ingkang enggak belajar. Tapi belum tentu lebih banyak, tapi kesempatannya lebih banyak Pak. Karena ilmunya, fahamnya lebih banyak. Tiang ingkang banyak faham, insya Allah menika potensi peluang beramal lebih banyak daripada yang enggak paham. Walaupun belum tentu orang yang paham banyak amalnya, tapi potensi waktu sebenarnya lebih banyak. Maka kunci pertama itu adalah difahami, ya, berpaham. Ya, dari maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu bentuk alat untuk memahami apa Pak? Akal pikiran dan hati. Tapi kan Allah di sampun ngendika walahum qulubun layaf qahuna biha, banyak orang yang diberikan akal, pikiran dan hati tapi enggak mau untuk memahami ayat Allah.
ati hidup apa. Diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ra gelem kanggo jalur yang benar sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim itu gambarnya pun belajar dan belajar. Maka sak sampunipun mendapatkan kesimpulan dan faham arti kehidupan dan siapa yang harus diibadahi, piyambakipun lajeng tetapkan kokoh dalam hati, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Saya mantap, saya tetapkan wajahku, sujudku, kehidupanku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngoten Pak, nek jenengan nanti bar gini itu lho. Ngaji terus paham. Kan ngomah itu dengan lajeng dimasukkan di dalam hati. Ning sing angel iku mlebune neng ati. Nek mlebu ning akal itu rada gampang, Pak. Walaupun sak wis tuwa ngene iki yo gampang rada angel. Ngeten niku lho, kita panjenengan sinau ngene iki nampun tuwa ngene iki. Arep dileboke yo mlebu kuping kanan tutup kuping kiwa. Kadang sing mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, tapi ana sing ditutup mlebu, Pak. Tapi nek tuwa iki yo rada angel gitu. Rada angel apa. Tapi secara global paham insyaallah. Jenengan ampun mangke kondur ngeten iki nate enten sing dingen-ngen apa barbar. Bar. Wah itu. Barbar. Wah nak barbar iku kudu sesering mungkin, Pak. Karena walaupun barbar tapi nak sering lama-lama nggih mlebu, Pak. Tapi nak sing rada arang ning ngaji iki kudune ya barbar itu terus usahakan sekali saja kesempatan, Pak, dingen sebelum banyak masalah. Engko mungkin ajeng kita mancing sami jenengan ajeng tilem atau dingen-ngen. Jenengan nak belajar sinau ngaji ning ndi wae atau belajar dapat apa saja, entah belajar pertanyaan apa, setelah itu sekali saja nanti dingen-ngen. Kesimpulannya atau sedikit apa, itu nanti akan yang bermakna. Tapi nak barban enggak pernah dingen-ngen, nanti kalingan nak dinggo aja, kayak buka-buka lagi, geger lagi, Pak. Yang ini kan dibuka apa nih? Nah, wong sekolah dibuka buku nih, kitab yang ini dibuka apa nih? Maka kita dicandalkan atau sidik, dimantapkan di dalam hatinya. Setelah dingen mantapkan, yakin dimantapkan dalam hati. Yang sulit kan memasukkan dalam hati dan mantap ini, Pak. Kenapa? Karena itu juga tergantung banyak dari tingkatan hati kita. Hati kita ini siap ora sih? Sebab hati kita panjenengan sami itu kan beda-beda. Entos hati, Pak, mana, Pak? Entos mana hati? Hati itu kan ada dua. Hati berbentuk apa itu namanya? Berbentuk jasad. Jasad itu loh. Nah, di dalam Al-Qur'an kan adanya qalbun, Pak. Tapi qalbun itu kalau orang bahasa Indonesia ngartikan hati. Hati itu kalau di dalamnya nak dibedah makhluk urip, ya, entah hewan, entah manusia dibedah itu ada namanya hati. Kalau orang itu mengatakan hati yang itu Pak gede itu ya, yeah. Nak gambari biasanya kayak love ngene, ya, itu nak gambari cah nom-nom ngene, love. Jenengan gitu, jenengan nanti gambar Pak, ya itu hati itu, abang. Tapi sebenarnya kalau secara fungsi sebenarnya lebih dekat ke jantung, bukan hati tapi ke jantung. Itu dalam sing dohirnya, jasadnya. Tapi kan ada dua. Yang kedua makna. Di dalam Al-Quran rata-rata bukan hati itu yang dimaksudkan, tetapi makna daripada hati. Apa hati? Tempat berkumpulnya, tempat berpadunya satu kebaikan dan amal. Nanti akan berkumpul di dalam suatu makna. Tempat itulah namanya hati. Maka Rasulullah at-taqwa hahuna ning kene iki. Kan tergantung nanti mana kita panjenengan sami kuwi siap nompo atau tidak untuk memasukkan dalam hati. Kita panjenengan sami kan beda-beda nggih Pak nggih. Nompo. Ngeten iki lho ana nompo kadang-kadang nompone ya seneng langsung majas, tapi ana sing ya seneng rada-rada piye. Rada-rada piye? Rada-rada piye ora tenang, Pak. Gogo ngene iki ora tenang lho iki.
ngamatke jam umpamane terus umpamane. Yo kita ngalami panak sekolah kan gitu, ngaji sekolah kan gitu. Kadang-kadang cepet jam ora suwe-suwe ya. Ini kan anak-anaknya beda-beda. Ana sing ora krasa ternyata nanti ndang wis tapi ana sing suwe men. Itu kan berarti tergantung dari manahnya pertama kali. Dan itu akan mempengaruhi sak mangke. Podo-podo pahami tapi masuk hati itu yang akan sulit. Sementara yang bisa mengokohkan pemahaman kita pandangan sami sak mangke dipun realisasikan dalam amal itu adalah yang masuk dalam hati, bukan hanya dalam akal. Kalau masuk dalam akal tok oke wong pinter Pak, Indonesia dunia boleh oke pinter bahkan mungkin gelarnya segini, tapi belum tentu dimasuk dalam hati sehingga tidak bisa diamalkan. Pinter Pak kalau ngomong banyak, dalilnya mungkin banyak atau teorinya banyak, kalau suruh ngomong banyak berdebat menang, tapi mungkin cuma di sini nggak masuk dalam hati. Dalam bukti adalah dalam mungkin aplikasi kehidupannya. Karena aplikasi kehidupan ini kok aplikasi ini kok amal-amal kita pantingan sami niku mangke kan itu tuwa ini saking dorongan hati bukan dari akal. Akal itu hanya untuk memahami, masukkan dalam hati, hati kita pantingan sami bagi mendorong, ayo diamalkan, ayo diamalkan. Kalau sampun masuk dalam hati, inginkan dalam hati. Maka mungkin banyak orang pintar tapi sulit untuk mengamalkan. Karena memang pintar kan cuma dalam hati. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan dulu pemahaman lewat akal kemudian masukkan dalam hati. Maka Ibrahim ini kok sak sampunipun paham ayat-ayatipun Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pencipta tadi nggih menika wontenipun kaukab. Bintang-bintang wontenipun qamar, rembulan, wontenipun syamsun, matahari. Ternyata bukanlah itu merupakan Tuhan yang harus disembah. Yakin bahwasanya penciptanya itu, maka ini wajah itu saya menghadapkan wajah, sujudku, sholatku, kehidupanku untuk Allah sang pencipta. Mantap Pak, yakin. Terus kemudian dipraktekkan. Dalam prakteknya apa Pak? Lajeng kiambay pun ngomong datang bapak lan kaumnya. Inni bari mimma tusyrikun. Ini aku Ibrahim bariun lepas diri ramelu-melu rak cawe-cawe aku ngedoh mimma tusyrikun terhadap yang engkau serikatkan penyembahan al-asnam patung. Diamalkan Pak, tindakannya jelas. Sak sampunipun paham, kiambahipun langsung merubah sikap kehidupan. Pramila menawi kita panjenengan sami pengen ngubah kehidupan masyarakat kita panjenengan sami, ubah diri kita. Kini kita panjenengan sami mengubah kehidupan kita, rubahlah tingkah laku. Pengen ngubah tingkah laku, ubah mindset kehidupan, ilmu dan hati kita. Untuk mengubah itu sinause. Dados untuk mengubah kehidupan masyarakat kita pengen apa? Kita kedah belajar dan belajar apapun itu, Pak. Pertama kali, maka pendidikan, dakwah, tarbiyah, kalau dalam bahasa Islam itu adalah tarbiyah wa dakwah, pendidikan dan dakwah pembinaan itu adalah kunci utama kangge merubah satu kehidupan. Baik itu budaya masyarakat, budaya bangsa, negara, suatu kaum itu akan berubah jikalau pertama kali adalah pendidikan yang dihidupkan. Yang umat Islam badhe berubah keadaannya, yuk kita hidupkan ngaji dan belajar. Belajar Pak. Maka Rasulullah pertama ikra, belajar. Maka sebenarnya kalau mamanya niki sing gadai tanggung jawab ya menika si pamangku projo, menika bapak-bapak bayan, bapak sak teruse. Kalau mamanya Indonesia itu berubah cepat adalah perhatikan tentang pendidikan. Pendidikannya Pak, kalau pendidikannya itu bagus, dualitas dan betul totalitas, umpamanya di pendidikannya dananya besar digratiskan, terus kemudian ya yang pinter-pinter itu kemudian digratiskan, setelah digratiskan dibiayai, diutus kemudian ini kurang ini diutus, setelah itu suruh bali, ojo terus batang manu terus nengen tinti kono, itu PNI dihargai gini, sangat cepat Pak. Perhatikan pendidikannya. Karena untuk mengubah satu kehidupan pertama kali adalah dengan pendidikan.
apapun itu saking pendidikan. Kita panjenengan sami jenise diplituki kalih londo itu mergo pendidikannya kurang, Pak. Ya, sehingga pengetahuannya kurang sehingga bisa diplituki. Harus kita panjenengan sami merubah apapun pertama kali adalah pendidikan. Pendidikan itu apa? Baik formal maupun non formal, Pak. Begini juga pendidikan, Pak. Tarbiyah, kan pembinaan, diarahkan pendidikannya gitu. Jadi kalau ingin merubah segalanya itu pertama kali kunci utama dengan pendidikannya. Waktu Jepang itu tahun berapa itu di bom Nagasaki Hiroshima itu kan hancur, Pak. Apa yang dicari pertama kali, Pak? Guru, Pak. Ijek ora guru nih. Dikumpulkan guru, Pak. Karena untuk membangkitkan sesuatu, ya sesuatu yang sudah hancur itu pertama kali adalah cari adalah pendidik untuk mengenal lagi, untuk mengenal, untuk mengingatkan. Sehingga sampai sekarang karena diperhatikan pendidikannya, ya walaupun ketika itu hancur bisa bangkit dalam dunia. Dalam hal ibadah pun mengatakan, Pak. Nah, semakin giat di dalam tolabul ilmunya, di dalam tadarusnya, belajar Al-Qur'annya, banyak madrasahnya, banyak kita panggilkan sami lembaga-lembaga pendidikannya, insya Allah bergairah, nanti akan berubah, Pak. Kehidupannya itu akan berubah. Tapi kalau kita cuma pengen toh, ya. Tapi ngaji ini angel, namanya belajar nggak mau, ya belajar nggak harus begini, di mana saja kita terus belajar dihidupkan ini, ya buat untuk berubah. Ya, pertama kali menika memahami belajar sasampunipun itu diteguhkan dalam hati, yakini dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala akan pertama kali menilai yang terbesar itu adalah keyakinan gitu, Pak. Iman wal Islam. Ngertos bedanya iman wal Islam, Pak? Ya. Nah, jenengan kowe wong apa? Wong Islam. Nah, ngoten itu berarti jenengan ya Islam. Islam itu syahadat, kemudian sholat dan sebagainya, ya iman, Pak. Tapi kalau disebut iman wal Islam, aku wong iman lan Islam, berarti iman itu adalah amalan apa, Pak? Hati, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Semua kan amalan-amalan keyakinan, ya, Pak. Faham, akal, diyakini, itu pertama kali. Kemudian baru Islam. Islam itu apa? Kalau syahadat, sholat, zakat, amalan apa, Pak? Jawareh, amalan aplikasi kehidupan. Jadi pertama kali itu adalah bagaimana keyakinan nancap dulu. Orang yang sudah paham, yakin, kuat, insya Allah dia beramal akan das-das, Pak, segera amalnya. Tapi nek wis ya ora tek paham, yakine ya rada-rada piye amale. Jangankan untuk berkorban apa saja dituntut berkorban. Korban kan perlu pengorbanan, perjuangan, pengorbanan. Tapi dituntut suatu amal saja yang itu tidak berkorban saja abot, Pak. Itu kenapa? Karena adalah pemahaman dan keyakinannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sampun dia pun faham terhadap ayat-ayat Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala dan apa arti kehidupan, dia tancapkan dalam kehidupannya, maka ya pun ini wajah tuh wajhiya lillahi fatara samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak akan menjadi orang-orang yang berbuat syirikat. Maka berkata kepada kaumnya, inni bari'um mimma tusyrikun. Sikapnya jelas, Pak. Amaliyat aplikasinya jelas. Ya walaupun kadang-kadang para bapak, para ibu rahimakumullah, kita panjangan sami setelah paham, kadang-kadang ya aplikasi itu mastata'tum. Yakin jelas harus, Pak. Nek neng ati kudu, Pak, totalitas. Ning aplikasi mastata'tum. Apa bedanya keyakinan sama aplikasi? Mengenai aplikasi keyakinan, Pak, sedaya ayat-ayat Al-Qur'an kedah kita yakini, tapi untuk aplikasi amal mastata'tum semampu kalian. Semampunya, Pak. Karena kemampuan itu berbeda orang, berbeda hal keadaannya, berbeda lingkungannya. Kadang-kadang satu lingkungan yang sudah bagus kita, Pak, amal aplikasi gini bisa. Tapi satu lingkungan tertentu belum bisa, Pak. Sebagian amal kita lakoni kadang-kadang, Pak.
Mungkin kita panjenengan sami nate nenjenengan sing ngasre safar nggih wonten kota ini. Mungkin ada satu daerah begitu aplikasi jamaahnya bagus, rajin, terus kemudian dalam tolabul ilmunya ini, kemudian amal ibadahnya ini, hidupnya bermasyarakat sangat bagus. Mungkin bisa dilakukan dalam satu tempat, tapi satu tempat belum tentu tidak bisa, Pak. Ya, maka mastata'tu dalam satu kemampuan jenengan. Nah, setelah piyambakipun menika yakini lajeng dipun amalkan, aplikasikan dalam kehidupan, didakwahkan. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida baiti wa Ismail. Maka tatkala Ibrahim itu membangun Ka'bah, Pak, diajak anak Ismail. Maka Ismail ikut noto hajar. Hajar itu watu. Nak mufradnya nak siji jenenge hajar. Tapi nanti kalau sudah ditoto-toto hijr. Tapi nak sudah di bangunan namanya hujrah. Nah, nak bahasa Arab nak hujrah itu kamar. Sebab watu-watu ditoto-toto mubeng jadi hujrah, kamar. Tapi kalau ditoto-toto enggak membentuk satu hujrah namanya hijr. Maka wonten ing Ka'bah wonten namanya hijr Ismail. Hijr Ismail dulu yang noto-noto itu Ismail. Itu membantu bapaknya. Diajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, keluarganya yang terdekat. Jadi enggak soleh sendiri, Pak. Yang penting aku. Tetapi pertama kali adalah keluarganya. Diajarkan kepada anak istrinya yang tanggung, menjadi tanggung jawab kita panjenengan sami. Karena anak, istri, dan siapa yang menjadi tanggung jawab kita itu nanti kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebelum kepada orang lain. Kalau kepada orang lain, Pak, Bu, itu namanya fardu kifayah. Kula ngeten iki aja sami-sami jagongan ngeten iki. Saya fardu kifayah, Pak. Tapi terhadap keluarga, anak dan istri yang menjadi tanggung jawab, itu adalah fardu ain saya. Untuk memberikan, karena nanti akan diminta tanggung jawab. Anak bojomu kok ajari ora. Apa ini? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaganan dirimu, berdirimu, keluargamu. Keluarga itu siapa sih? Pertama kali adalah yang menjadi tanggung jawab. Siapa yang menjadi tanggung jawab? Anak kalau punya anak, istri kalau punya istri. Baru nanti agak al-qorib, keluarga terdekat, bapak, ibu, kang mas, mbak yu, dan sekitar keluarga yang tetangga yang terdekat. Tapi pertama saja keluarga. Maka Ibrahim kemudian diajarkan, anaknya diajak bekerja, diajari. Pertama kali adalah setelah sudah dewasa diajari bagaimana cara beribadah, cara bekerja. Kemudian juga istrinya, sehingga tumbuh menjadi keluarga percontohan. Nabi Ibrahim, nggih menika keluarga percontohan, keluarga yang menjadi suri teladan, jadi contoh umat ini. Bagaimana Ibrahim, bagaimana Ismail, bagaimana istrinya Hajar. Itu adalah contoh-contoh. Nanging dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian dalam kehidupannya. Apa ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Lewat mimpi supados anak yang sedang dididik, walamma balagha sa'ya, sedang mampu-mampunya diajak bekerja, bisa diajari. Saiki mungkin ya umur 6 atau 7 tahun ya, sedang bisa diajak komunikasi, diajari, diajak ngene-ngene iki agak gelem. Iso. Allah Subhanahu menguji lewat mimpi. Nabi Ibrahim karena takarubnya, yakinnya yang kuat, fahamnya yang jelas, hanya lewat mimpi dilaksanakan, Pak. Tapi kita niku mboten lewat mimpi, Pak. Wis diomongi ayate jelas. Krungu adzan ya jelas. Kuwe abote ora karo aja meneh lewat mimpi. Aja meneh lewat mimpi. Wis dikuandani bola-balik. Ayate jelas. Contohnya Nabi Rasulullah jelas. Keadaannya jelas, adzane jelas, Pak. Tapi ya Allah, abote kok ya ujiane ngati, ujiane sembarang, abote ra jamak itu. Jelas ini manfaatnya ya wis jelas cetha, ibaratnya barang kang cetha itu.
Nabi Ibrahim itu lewat mimpi langsung. Karena apa? Sehingga berhak mendapatkan predikat Khalilullah, kekasih yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban anaknya. Dan anaknya bilang, "Ya abadi." Abadi. Abadi apa sih, Pak? Bapak, Pak. Nanti ada kata tiga, Pak. Abun, bapak, buya. Buya. Ngertos buya, Pak? Enten jenengan kenal nek ana nyebut buya? Buya siapa? Nah, sing mriki Indonesia. Buya sinten? Buya Yahya, benar, Buya Yahya. Kenapa disebut Buya? Apa bedanya abi, buya, abadi? Kalau abi itu kata bapak untuk menghormati. Untuk abi kasih sayang. Jangan menanda pamannya anak sing abi itu berarti anak itu menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Kalau buya itu penghormatan. Abi tapi tinggi rasa hormatnya. Sehingga kalau Buya Yahya, kenapa mereka menyebut Buya? Karena dia penghormatan terhadap ilmunya, terhadap kontribusinya, terhadap pengajarannya besar, sehingga dia hormatnya dengan kata Buya. Tapi kalau abadi itu dua-duanya. Maka Ismail ngomongnya ya abadi, ya penghormatan sekaligus kasih sayangnya. Ya, kedua-duanya menghormati sebagai bapaknya dengan sebutan yang paling indah dan juga menghormati kasih sayang terhadap bapaknya. Insya Allah saya sabar. Ini karena anak ini sudah paham, ya, bagaimana dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prakteknya abot, prakteknya gitu. Kita panjangin ya Allah, Pak, terhadap anak-anak kita panjang sami, apalagi anak-anak generasi iki sing saiki SD, SMP, SMA saiki iki, Pak, ya Allah. Jangankan untuk menyebut yang bagus, yang biasa-biasa saja kadang-kadang. Ya Allah, yo boleh ngandani secara karuan, Pak. Apalagi ya Allah nanti sekarang kehidupannya Pak Bu yang panjenengan sami, mungkin pengajaran orang tua itu lebih sedikit daripada pengajaran orang lain, Pak. Sinten sing ngajari putra-putri kita panjenengan sami? Ora kenal, Pak. Wah, apa iki mau ngendi-endi, Pak? Sembarang bentuknya ra jelas kaya ngopo sing diomongke, ngerti-ngerti dia konsumsi yang mempengaruhi jiwanya. Maka kita panjenengan sami, Pak, hati-hati dan juga bukan berarti otoriter, Pak. Kebebasan anak juga, tapi jelas harus ada pengawasan. Pengawasan, Pak. Betul, Pak. Sudahlah sekarang ya, apalagi di Indonesia ini kan undang-undang anak di bawah umur itu kan ketat, Pak. Jadi beda, sehingga anak sekarang itu walaupun kecil masih di bawah umur tapi pemikirannya sudah gede, sehingga tingkah pola yang salah. Nak gam apik ngono, Pak. Nak apik kan angel, Pak. Nak apik diajari terus inna nafsa amaratun bisu. Nafsu iku cenderung kepada kejelekan, sehingga nak ke barang-barang ingkang elek iki ora usah diajari wae isu gampang, Pak. Tapi nek sing barang apa itu diajari, didedel-dedel, dionyok-onyok iki, Pak. Tapi nek barang sehingga itu banyak mudah dikonsumsi, Pak. Sehingga anak-anak kita itu yang usia SMP SMA walaupun secara undang-undang di bawah umur, tapi pemahaman, perilaku bahkan kejahatannya melebihi orang dewasa. Pengaruh mana? Pengajaran dari Pak Ibu. Terus tuh ada geng ini, terus kemudian ada apa? Pokoknya grup ini buat grup begini. Ternyata itu adalah karena tidak bisa pengawasannya, karena dunianya dunia yang tidak kelihatan. Kecuali dia tatkala di kamar itu melihat, itu akan berbahaya. Ngerti-ngerti tidak pernah bergaul kepada siapa, nggak pernah keluar, tapi sikapnya bisa berubah. Nah ini hati-hati. Masih neng kamar terus mojok terus, tapi ngerti-ngerti sikapnya berubah, kata-katanya berubah, sikapnya berubah. Nah itu kan mudah mempengaruhi kehidupan saya. Maka akan dapat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ismail dengan sabar, insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar ya Allah. Ya diuji begitu sabar. Nah mamane saya iki aku ngimpi dikon nyembelih kowe. Ngomong piye wae. Wong tua orang genu anak-anake juga dibeleh karo piye to. Nah, mungkin kita panjang. Jangankan untuk disembelih, sembelih. Lah wong bakal disuruh ngaji, suruh sholat, ya suruh bantu bapak iki lho, iki bapak. Saya kan jarang, Pak, bapak utuk-utuk, bapak kerja rekoso gini, anak dengan sendirinya.
Wong dikon wae nyok. Angel sebenarnya sendirinya Pak, tapi masih ada insyaallah itu tergantung juga. Tapi kadang-kadang mengangel Pak, dikonnya angel sebenarnya itu sendirinya. Kali Ismail dengan sendirinya Pak, dengan sendirinya. Ya, karena setelah dapat didikan itu nanti lama-lama dia dengan sendirinya bantu bapaknya. Lah setelahnya itu dapat ujian saking Allah Subhanahu wa taala, maka harus tabah dan sabar dalam ujian. Maka setelah sabar dan tabah dalam ujian, fanabatna, kita ganti ujian pengorbanannya dengan hadiah berupa dan bin altim, sembilan yang besar. Maka disitulah Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lahuwal bala'un mubin, itu adalah suatu ujian besar dan nyata, tapi Ibrahim lulus. Dari mana lulusnya? Pertama kali kita lulus ujian karena punya pondasi yang kuat, faham, masuk neng ati. Kita bakal lulus ujian, apapun, entah ujian sekolah, ujian kehidupan, ujian rumah tangga, bermasyarakat. Kalau kita faham, masuk neng ati, ujian bagaimanapun insya Allah kita akan bisa lulus. Tapi kalau nggak faham, apalagi nggak masuk hati, nggak bagi faham, ujiannya abot ya abot. Jadi ujian itu kita terasa berat dan tidak, itu kan ada dua tadi, faham dan masuk dalam hati, sehingga ujian terasa berat. Kenapa? Kita nggak paham apa dibalik ujian, apa tujuan ujian, sehingga kita abot. Setelah abot kita putus asa. Setelah putus asa, tingkah laku kita panjenengan sami ora jelas. Itu semuanya diawali saking nggak paham dan tidak masuk di dalam hati. Dengan semua para bapak, para ibu rahimakumullah, makaten tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Qur'aniyah wabil khusus wontenipun toladan saking Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun secara singkat mergi menika satu potret kehidupan yang bisa diambil ibrah sebagai toladan kita panjenengan sami. Namun secara singkat kehidupan Nabi Ibrahim yang begitu bertahun-tahun kita buka selama 40 menit tadi, menika mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged kita ambil pelajarannya, toladannya. Karena dalam Al-Qur'an apapun kisah siapapun itu adalah diambil pelajarannya dan itu adalah bagus dalam kehidupan kita panjenengan sami. Kita akhiri para bapak, para ibu rahimakumullah, kirang lamunganipun nyuwun pangapunten punapa ingkang saged kula aturaken. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.